Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Apalagi masih di bulan Sa'ban, yang mana di antara keutamaannya kurang-kurangnya amal kita khususnya ngaji dibalas 700 kali lipat. Makanya harus kita manfaatkan, dan mari kita kembali kaji masih tentang sebagai bekal ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya tentang puasa, khususnya pada kesempatan ini insyaallah tentang pembatalan, kesunahan dan kemakruhannya. Kalau yang lalu tentang syarat wajib dan padu-padu. Namun sedikit mengulas kemarin, di mana di antara kepaduan atau rukun puasa adalah niat, ya. Pastinya di hati, dan syaratnya kemarin harus ditentukan seperti Ramadan, dan harus setiap malam. Jadi nggak cukup hanya niat sebulanan gitu, kecuali mazhab yang lain ada memang tuh, tapi kan kita mah mazhab Syafi'i. Tapi walaupun demikian, baiknya untuk malam pertama mah itu niatnya dua, niat yang sebulanan dan yang setiap hari gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kalau seandainya salah satu hari kita lupa niat, itu bisa dihandle dengan yang niat sebulan itu. Tapi kalau enggak, nah itu ketika siangnya dia enggak boleh makan, enggak boleh minum, wajib nahan ke orang puasa. Dapat pahala, dapat, karena memang perintahnya wajib gitu ya. Tapi nantinya wajib diqodho. Makanya sekali lagi, di malam pertama mah tuh ya, niatnya dua, yang untuk setiap hari dan yang sebulanan, ya seperti yang sehari kemarin kan udah ya. Kalau bahasa Arabnya mah nawaitu soma godin an andai padi syari Ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesia mah niat saya puasa esok hari daripada
menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kan karena Allah Ta'ala gitu ya. Nah kalau yang sebulanan mah nawaitu soma Ramadan kullihi gitu ya. Yang artinya niat saya puasa Ramadan sepenuhnya, semuanya. Artinya sebulanan gitu ya. Itu malam pertama mah. Kalau kesannya mah udah yang setiap hari aja. Nah, itu. Nah, jadi pada kesempatan ini kajian kita insyaallah tentang pembatalan, kesunahan dan kemakruhannya serta kalau masih ada waktu yang terkait dengan puasa ya. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asrafid darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtiru bihi, bermula perkara yang menjadi batal dengannya, asaimu, orang yang puasa, asyaratu asya'a, itu 10 perkara. Itu jadi yang membatalkan dengan sebab ini bagi orang yang puasa, dengan kata lain adalah yang membatalkan puasa itu menurut kitab ini ya takrib, termasuk kesananya Fathul Qorib, kesana Kibatul Ahyar, Iqna, kesananya lagi ada Bejudi, ada Tosya, itu enggak kurang enggak lebih ada 10. Tuh ingetin ya. Dan harus dihindarkan karena yang namanya pembatalan mah itu udah bubar puasa. Paling nantinya ada dia yang hari itu nggak boleh makan, nggak boleh minum karena puasa ya. Ada yang boleh makan minum, boleh. Terus kesananya nanti ada yang wajib dikodok gitu ya, gitu. Nah, karena yang namanya membatalkan itu sesuatu perkara di mana puasa ya jadi bubar, udah tadi lah konsekuensinya. Nah, mana diantaranya? Mawasola, satu perkara yang sampai, amdan dengan sengaja, ilal jawfi, ke dalam perut. Itu jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah masuknya atau sampainya dengan sengaja ke dalam perut, ke dalam rongga yang berlubang biasanya ya, yang bolong langsung gitu. Ya seperti ke mulut, ke hidung, ke kuping ya. Makanya hati-hati itu ya. Ya tentunya dengan sebab makan, minum, atau nyolok-nyolok hidung, nyolok-nyolok kuping, buat itu bisa membatalkannya. Nah itu kalau sengaja. Ya kalau lupa merejeki, walaupun dia banyak makannya, minumnya, kalau lupa mah sekali lagi rezeki ya. Ya emang mantap itu kalau udah makan banyak, minum banyak, udah ngopi segala, udah ngerokok juga baru ingat. Lagi puasa. Ya. Yang pahit itu sedang keseratan ingat. Itu nggak boleh terusin itu. Iya.
Nah itu bagaimana katanya kalau lagi keselakan begitu, bagaimana keseretan gitu ya. Apa diterusin salah, nggak diterusin salah ya. Ya diterusin kan nggak boleh karena nggak batalin puasa. Nggak diterusin keseretan gitu. Nah udah dipakai, nggak usah gini, pakai anclok-anclokan aja udah. Ya, biar turun ya, biar masak gitu ya. Hilang. Itu pengalaman saya di pesantren. Kalau makan kan barangnya di daun atau di nampan. Terus kalau keseretan itu kalau nyariin air aja, kalau nyariin air buat minum, atau kembali lagi udah kehabisan. Udah pokoknya mah udah nggak ada istilah tunggu-tungguan. Makanya gitu caranya. Jadi kalau memang lupa mah nggak apa-apa ya, nggak batal. Tapi terusin. Jangan lah, kan yang nggak tahu mah, udah makan, udah minum, udahlah tanggung, nggak boleh itu ya. Iya, nah jadi itulah yang kalau di dalam kitab Sarama dengan istilah maksudnya kepada apa namanya, bagian yang terbuka gitu ya, lubang yang langsung terbuka. Awirosi atau dua ke dalam kepala. Nah, atau yang keduanya nih yang membatalkan puasa, pastinya dengan sengaja ya. Itu sampai atau masuknya sesuatu benda ya ke dalam kepala karena memang dari luka yang diobati. Ya, seperti umpamanya nih palanya bocor, terus ditaruhin obat. Nah kemudian rembes tuh, otomatis kan rembes ya, nyerap ya. Nah itu batal. Nah itu kalau kita mandi itu kan suka adem juga katanya nyerap ya. Nggak apa-apa itu mah. Iya, karena itu mah istilahnya serapan kecil gitu ya. Nah jadi itu termasuk nyuntik juga kalau memang dia tujuannya buat ngobatin nggak apa-apa. Iya, nggak batal. Tapi kalau tujuan untuk kekuatan ya, seperti diimpus tuh, kan orang walaupun nggak makan juga kalau diimpus mah kuat. Itu mah batal. Jadi tuh ya, mau kepada yang terbuka seperti tadi mulut, hidung, kuping, maupun yang nggak terbuka seperti mengobati melalui kepala karena luka yang kemudian nyerap gitu ya. Nah jadi itu pun semua kalau memang bendanya benda dunia. Tapi kalau benda akhirat mah nggak batal. Lagi puasa ada yang ngirimin makanan dari sorga, dimakan nggak batal ya gitu. Terus wal huknatu, dan tiga memasukkan obat fi ahadis sabileni pada salah satu dua jalan. Jadi yang ketiga yang membatalkan puasa, yang bubar deh ya puasanya, itu adalah mengobati dari salah satu dua jalan, maksudnya kubul dubur gitu ya. Ada kan tuh penyakit yang ngobatinnya kudu melalui kubul atau dubur itu, ada kan ya. Jadinya mah nggak melalui mulut lagi, nggak melalui kubul dubur. Nah, itu batal ya. Sebenarnya mah tadi juga udah mencakup sih, tapi ini mah kalau tadi mau umum, kalau ini khusus ya. Dan yang namanya mengobati mah kan nggak ada unsur kelupaan ya, pasti sengaja gitu. Nah itu yang ketiga. Kemudian wal qayu, dan 4 muntah amdan, dengan sengaja. Jadi yang keempat tuh yang membatalkan puasa ya, bubar dah pokoknya puasa adalah muntah. Muntah ini bukan mabok. Kalau mabok makan puyeng gitu ya, ini muntah oe.
Ini kan kadang-kadang orang kalau nyebutnya, mabuk gitu ya. Beda. Kalau mabuk mau puyang doang gitu ya. Kalau muntah mah owe gitu. Iya gitu, pokoknya mah keluar lah gitu ya. Nah, itu batal kalau memang sengaja. Bagaimana sih katanya muntah sengaja? Umpamanya dia sengaja supaya enak muntah ya, supaya batal sengaja dicolok-colok tenggorokan. Ini seperti Sayyidina Abu Bakar kan pernah waktu dikasih makanan oleh salah satu budaknya ya, tadinya karena nggak tahu dimakan aja. Barang begitu udah dimakan, nanya, ini dari mana? Nah, begitu dibilangin adalah dari hasil yang nggak halal gitu ya. Itu saking hati-hatinya Sayyidina Abu Bakar, dicolok tenggorokannya, akhirnya muntah keluar semua itu. Itu saking hati-hatinya orang dulu ya, yang udah masuk juga biar keluar. Nah sekarang pokoknya yang penting mah ada, halal, haram, nauzubillah min dzalik. Atau termasuk sengaja gini, dia biasanya jangankan istilahnya ke Tangerang ya, apalagi ke Jakarta. Kesempatan aja tuh kalau naik mobil muntah. Ada kan itu orang yang suka naik mobil itu muntah gitu ya, muntah aja ya, bawaannya gitu. Ini malah ke Tangerang, bahkan ke Jakarta, atau bukan muntah lagi. Nah itu namanya sengaja. Nah bagaimana kalau nggak sengaja? Contohnya, ya dia biasanya mah jangankan ke Sepatan ya, ke Tangerang bahkan ke Jakarta juga nggak, kalau naik mobil nggak muntah. Ini mah kesempatan aja muntah. Enggak, itu enggak sengaja, enggak batal itu mah. Makanya nih ya, bilangin ke istri, ke perempuan. Kan biasanya ibu-ibu mah begitu mau dekat lebaran ya pada belanja ke pasar ya. Enak sono karena dia puyeng, pusing, enak, muntah. Ya bahkan ada istilah, aduh katanya nggak kuat lah, batalin aja lah. Itu jangan sampai gitu ya. Kalau ada mau udah belanja dari sekarang. Kalau mau nanti malam, jangan siang ya. Ya biar aman itu puasanya. Gitu Pak itu muntah. Kemudian watu dan 5 bersetubuh amdan dengan sengaja fil farji pada farji. Jadi yang kelima nih yang membatalkan puasa dianggap bubar dah puasanya ya. Itu adalah sebab hubungan suami istri dengan sengaja dan pada farji. Itu batal. Ini mah kalau bicara batal mah lakinya batal, perempuannya batal. Ini kalau sengaja ya. Iya, sengaja. Memang dia langsung aja gitu. Enggak ada umpamanya dibatalin sama yang lain dulu gitu ya. Ya, walaupun batal juga gitu ya walaupun sebenarnya. Tapi kalau memang dia sengaja langsung batalnya dengan sebab hubungan suami istri dengan sengaja, itu bukan aja ngebatalin puasa. Ya, tapi wajib bayar kifarat. Puasa mah jongjon, wajib kodok. Bayar kifaratnya nih, ya lumayan lah. Ya, walaupun 3 tahap ya, dan tartib ini kalau masih boleh, masih ada yang masih bisa yang ke-1 nggak boleh yang kedua. Dan kalau masih bisa yang kedua nggak boleh yang ketiga. Apa tuh? 1 membebaskan budak. Nah, sekarang nggak ada budak kan ya? Berarti langsung kedua. Apa tuh? Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Ya kalau seandainya dia umpamanya
tinggal 3 hari lagi ini batal atau balik lagi dari awal. Jadi nggak boleh kepisah, kecuali kalau memang kepisahnya sama hari-hari yang haram dipakai puasa, seperti 2 hari lebaran ya, Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasrek tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah ya. Nah itu mah keselangan itu mah enggak mantak kudu balik lagi gitu, karena itu mah haram puasa ya dan nggak sah. Makanya itu kalau mau puasa itu ya dari bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah atau bulan Hafid ya. Jadi nantinya keselang tuh itu. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau puasa 2 bulan juga nggak sanggup, nggak kuat ya, boro-boro 2 bulan, ini juga kata bahasa MZ udah nyelonong gitu ya. Nah, baru dia yang ketiganya itu ngasih makan kepada 60 fakir miskin. Nah, itu setiap orangnya 1 liter, ya berarti 60 liter ya. Ya itu baik itu. Makanya kalau mau nikahin segala apa ya, khawatir kalau di bulan Ramadan mentakut namanya pengantin baru gitu ya. Tahu sendiri kan, ya dia masih baru, masih sono, masih gimana ya, ntar lupa atau nggak tahan gitu ya. Ya kalau lupa sih nggak masalah, nggak tahannya ini kan. Kalau lupa kan nggak boleh tadi ya. Pikir-pikir, ya kalau lupa kan nggak apa-apa tuh, nggak ngebatalin puasa, terus juga nggak mantak wajib bayar kifarat. Tapi masalahnya kalau makan mah tadi wajar lupa sendirian ya. Nah kalau hubungan suami istri kan berdua piraku lupa semua. Itu kan masalahnya. Ya tapi mungkin dikasih lupa semua kali begitu ya. Nah, jadi itulah, hati-hati. Nah cuma kalau ketika ketika ingat tuh, itu nggak boleh diterusin. Kalau diterusin mah batal dan wajib bayar kifarat ya. Nah kemudian wal inzalu, dan kena mengeluarkan air mani atau sperma ya, an mubasyaratin, dari sentuhan kulit langsung ya. Jadi yang keenam yang membatalkan puasa nih, bubar puasanya, adalah berusaha untuk mengeluarkan sperma dengan cara langsung bersentuhan. Nah, seperti umpamanya nyium ya, meluk, tapi langsung nggak ada penghalang gitu ya. Nah terutama umpamanya yang lebih khusus mah adalah dengan cara yang halal atau yang haram gitu ya. Seperti yang halal kan pakai tangan istri tuh boleh halal itu ya, tapi tetap batal. Makanya seorang istri kalau lagi head kan nggak boleh head mah ya, kalau hubungan mah ya, tapi itu bisa pakai tangannya gitu ya, itu halal. Atau yang haram apalagi seperti dengan tangan sendiri ya, itu mah jelas haram. Nah, itu ngebatalin tuh, hati-hati. Bagaimana kalau enggak sebab bersentuhan langsung, seperti umpamanya ngimpi, enggak batal. Iya, umpamanya habis subuh tidur, nah ngimpi, itu kan udah puasa ya, enggak batal. Itu enggak batal. Enggak, karena itu mah enggak langsung yang ngimpi itu. Itu. Kemudian wal haidu, dan head, ketujuhnya head ya, batal, bubar tuh puasa. Perempuan ini khususnya lagi puasa head, biasa kan tiap bulan kalau yang masih normal mah ya. Nah itu batal udah.
Paling nanti wajib kodok, bahkan dia tuh hari itu boleh makan, minum ya. Tapi jangan terang-terangan, jangan di umum. Jadi sebenarnya dia mah boleh makan minum juga bebas, tapi jangan di umum ya. Apalagi kalau dia punya anak yang baru belajar puasa, ntar kan kalau nanya serba salah itu. Mak nyuruh mau puasa, tapi mama enggak. Dibilangin head nggak nyambung kan ya? Iya. Dibilangin mau puasa, emang buktinya kan makan ya. Nah makanya udah bawa aja udah nasi, air ya ke kamar gitu. Gitu. Iya, boleh lihat. Nah itu, nah jadi ini pas dia batal, nah nantinya wajib kodo dia. Kemudian head maksud bersen ya. Nah sekarang wani pasu dan ke-8 ini pas sama sama head tadi. Perempuan lagi hamil, puasa. Lahir. Kan habis lahir mah kasarnya nipas ya, batal. Dia boleh makan, boleh minum kayak orang head tadi, tapi nanti dia wajib kodo ya. Tuh. Kemudian ya wal jununu dan kesembilannya gila. Batal tuh, bubar puasa. Pokoknya ada orang lagi puasa, tiba aja gila, walaupun sebentaran gilanya batal. Terus sumpahnya kalau dia baik gitu ya, tapi tadi sempat gila, batal tetap. Boleh nggak makanan? Nggak boleh. Minum? Nggak boleh. Kayak orang puasa tadi. Nahan ya, dapat pahala dia. Terus nanti itu wajib kodo nggak? Nah, kalau memang gilanya nggak sengaja, nggak wajib kodo. Tapi kalau gilanya sengaja, ya wajib kodo. Apa sebabnya? Sebab kalau yang gila sengaja sebenarnya dia wajib puasa, tapi nggak sah tetap ya. Emang gila sengaja gimana? Ya contoh, orang udah tahu yang namanya narkoba itu apa namanya memabukkan bahkan menghilangkan akal kan ya. Sama dia dikonsumsi atau otomatis mabuk bahkan hilang akal. Makanya banyak kan orang tuh yang gila gara-gara narkoba kan ya. Tuh yang gila gara-gara narkoba itu dia sebenarnya mah sholat itu tetap wajib, puasa wajib, tapi nggak sah karena gila. Makanya nanti kalau dia udah baik itu wajib kodok. Gitu ya. Nah itulah yang ke-9. Kemudian waridatu dan ke-10-nya murtad, nauzubillah nih. Batal, bubar puasa. Lagi puasa menjahit ya. Tiba-tiba aja dia mengerjakan atau mengucapkan bahkan menekatkan sesuatu yang menyebabkan murtad. Itu batal, bubar puasanya. Terus bagaimana itu nantinya? Dia wajib kodok. Begitu. Murtad sebentar, tetap batal udah. Walaupun dia kemudian balik lagi tuh ya. Pokoknya kalau udah murtad mah udah batal. Dan kalau dia balik lagi ataupun enggak, tetap tuh hari itu dia enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tapi nanti wajib dikodok. Begitu. Ya, alhamdulillah. Ini yang namanya murtad jangan sepelekan sebab ini bisa menghapuskan pahala amal-amal yang sudah lalu ya. Ya walaupun dia dulu sebelum murtad itu pernah zakat, puasa, sholat, haji ya, itu hapus pahalanya sebab murtad. Walaupun dia balik lagi, terus wajib dikodok enggak tuh yang sebelum murtad? Kalau sebelum murtad emang enggak wajib kodok. Jadi yang wajib kodok itu yang waktu dia murtadnya doang gitu ya. Nah itulah 10 hal yang membatalkan puasa ya.
Nah, jadi nanti di dalam puasa mah ada istilah yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu tadi 10. Nah, kalau yang membatalkan pahala puasa ada 5. Emang apa bedanya? Kalau membatalkan puasa mah ya nantinya dia itu udah bubar puasanya wajib qada gitu aja. Kalau yang membatalkan pahala puasa mah puasanya mah enggak batal. Tapi pahalanya hilang. Kayak orang kerja nggak digaji ya. Itu 5 hal. Hati-hati nih. Yang bisa membatalkan pahala puasa. 1, bohong ya. Itu bohong. Ngomong gak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini terutama bangsa pedagang nih ya. Hati-hati. Beli segitu ditawar segitu, bahasanya katanya belum dapat padahal beli segitu. Ya, bilang aja belum bisa ngajual gitu ya, jangan bahasanya di sono juga nggak dapat padahal segitu beli. Nah, yang kedua adalah gibah. Gibah itu ngomongin kejelekan orang. Loh ya, ini khususnya ibu-ibu biasanya nih kumpul. Ya, udah ada kesononya. Ngomongin orang, apalagi kalau makin banyak makin bedok gitu ya. Nauzubillah. Nah, yang ketiganya namimah. Nama itu ngadu-ngaduin orang. Jadi supaya ribut nih ya. Kesini ngomong gono, kesono ngomong gini gitu ya. Adu domba bahasnya kalau zaman perwayang mah namanya dorna gitulah. Ada kan ya? Dorna kesebut ini. Itu biasanya ada aja di setiap kampung gitu ya. Ada aja. Nah, itu hati-hati. Itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Dan haram sebenarnya itu. Kemudian yang keempatnya adalah sumpah palsu. Nah, ini baik umpamanya ketika bersaksi itu ya. Demi Allah saya menyaksikan begini begitu padahal mah enggak. Asal itu pun namanya biasanya pedagang nih. Tadi ya, supaya lebih yakin nih pembelinya. Pakai demi Allah segala. Demi Allah lah, di sana juga katanya nggak dapet. Padahal padahal mah dapat ya, supaya dia dapat untung gitu maksudnya. Supaya lebih yakin loh pembelinya ya. Itu baik. Pokoknya dagang mah triknya jangan gampang, jangan bohong ya. Dan jangan gampang sumpah kalau pengen berkaya ya, pokoknya mah kalau ukuran kejual silakan jual, kalau emang enggak mah ya itu tergantung pertimbangannya gitu ya. Kalau memang udah asal habis asal laku aja mah nggak apa-apa, walaupun pulang modal juga, yang lain mau untung ini gitu ya. Jangan pokoknya karena pengen untung bahkan gede HP bahasa tadi. Iya, di sono juga nggak dapet gitu ya. Itu. Dan yang kelima yang membatalkan pahala puasa adalah melihat dengan syahwat. Nah, ini tentunya kepada selain mahram. Ya, sebab kalau kepada mahram khususnya istri repot juga ya. Jak keluntang-keluntung aja pen istri maya. Iya, nggak apa-apa ngeliat mas, jangan diterusin ya. Bahaya itu gawat. Nah, ini mah kepada bukan mahram nih. Kan zaman sekarang mah tren tuh bahasa apa? Ngabuburit ya. Iya, itu dari pagi mah dia bahkan dari subuh udah mulai puasa ya. Udah lawan lapar, haus, giliran sore aja. Waduh, itu ngabuburit dah. Kalau di sini di mana sih ini? Pangkalannya? Mul ngabuburit. Nggak ada sini mah ya. Nah, kalau di daerah Sukadiri kan Jati ya, itu biasanya di Talang tuh. Iya, kalau daerah Teluk Naga itu biasanya di Kalibaru situ tuh ya. Tuh, nah kalau di Pakuaji Jawa Tengah.
Itu beda tuh. Kalau di Talang, Jati Talang mah tuh biasanya sore sama tuh sama di Jawa Tengah. Kalau di Kalibaru mah biasanya pagi dia mah. Ya subuh tuh. Jadi habis sahur tuh, habis sholat subuh, habis sahur kadang-kadang gitu bahasanya dia ya karena kalau pakai tidur mungkin takut dia kelewat lima yang kerja mah ya. Akhirnya dia tuh pada begitu tuh. Sayang deh. Jadi itulah yang membatalkan puasa dan pahalanya ya. Kemudian wa yustahabu bermula disunahkan bisomi dalam berpuasa salah satu asya'a tiga perkara. Jadi ini selanjutnya adalah kesunahan puasa, artinya kalau dikerjakan nih atau ada ya ketika puasa itu tambah pahala puasa. Tapi kalau enggak ya puasa mah tetap sah dan enggak batal ya. Ya tapi dia enggak dapat pahalanya gitu. Sayangnya. Ya, makanya kudu tahu. Nah, apa aja tuh yang membatalkan pahala puasa? Yang disunahkan ketika puasa ya. Tajilul fitri, satu, menyegerakan berbuka. Jadi yang pertama nih kalau memang itu kesunahan puasa adalah menyegerakan, maksudnya buru-buru buka. Kalau memang udah nyata ya maghrib, iya udah jelas. Di antaranya awas tuh hati waktunya ya, baik. Jangan umpamanya kita patokannya ajan di TV. Sebab di TV mah itu rata-rata adalah waktu Jakarta. Sedangkan Jakarta sama Banten khususnya Tangerang itu beda ya. Jadi jangan langsung aja di TV langsung buka, jangan ya. Iya tuh. Nah, ya sebenarnya yang namanya buka mah hukumnya wajib ya bukanya mah. Kalau di sini sunahnya menyegerakan. Tuh, beda dengan sahur nanti. Kalau sahur mah sunah hukumnya. Nah, kalau buka mah wajib. Apa sebabnya? Enggak boleh orang puasa itu sehari semalam enggak buka ya, haram. Kalau bahasa kita puasa mati geni, kalau bahasa Nabi mah puasa wisal itu ya. Iya, enggak buka tuh sehari semalam. Itu haram. Nah, ini menyegerakannya nih. Itu sunnah kalau udah nyata ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia karena enggak kehati-hatian akhirnya ya dikirain mah udah maghrib, kita tuh pun tadi tuh pakai patokannya waktu Jakarta. Nah, itu dia wajib qada nanti. Iya, karena dianggap itu udah batal. Baik ya. Nah, terus bukanya juga ya. Itu sunnah pakai korma tuh. Korma kering ya. Kalau enggak ya pokoknya udah yang manis-manis gitu ya. Iya, enggak ada juga air gitu ya. Begitu. Ya emang yang namanya puasa udah senang aja gitu ya. Sebab itu udah janji Rasulullah bagi orang yang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan, di antaranya ketika buka. Pokoknya walaupun nggak ada apa juga udah senang aja udah. Bedanya nggak puasa walaupun ada apa-apa nggak merasakan kesenangan gitu. Nah, terus kesananya baca doa tuh yang Allah malakasum tuh habis buka ya. Tuh jadi yang baca lakasum tuh itu bukannya mau buka, habis buka. Ya kalau mau bukanya mah biasa baca bismillah Allahumma barik lana gitu ya. Nah baru buka tuh udah kenyang baru Allahumma lakasum tuh ya. Begitu. Ini kan kadang-kadang masih ada bahkan banyak malahan ustadznya juga pendapatnya gitu. Katanya kayak mau buka. Apa alasannya? Ya di TV begitu katanya. Ustadz sih patokannya TV. Itu bisa dilihat ya di kitabnya itu Zen. Jadi yang namanya Allah malakasum tuh mah itu mah
udah buka akibat iftar ya, akibat fitri gitu ya. Setelah buka ya kan dari bacanya nggak ada tuh zabazomau wabtalatil uruku ya, sudah hilang dahaga dan sudah basalah urat-uratnya, berarti kan situ udah buka ya gitu. Nah terus kalau yang belum buka apa? Ada tadi Allah mau barik lah, Bismillah Allah barik lana ya. Nah bahkan itu bagusnya tuh sebelum waktu ya, itu daripada tadi ngabuburit ya mendingan juga zikir. Iya ada tuh zikir-zikirnya insyaallah nanti ya, apa namanya di pekan yang akan datang ya. Bahkan kalau memang udah nyimak mah tuh di video yang judulnya keutamaan dan amalan bulan Ramadan udah ada situ ya. Itu ada salah satu zikir yang mana kalau kita baca itu dia sama nilainya mendapatkan pahala mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti udah kayak 1000 bulan baca itu ya. Terus juga yang diperintahkan oleh Rasul oleh Allah ya adalah syahadat, istighfar dan minta surga dan terhindar dari neraka ya. Terus susunan juga banyak tuh supaya minta kewarasan, kesehatan dan lain sebagainya. Ada tuh ya. Nanti lah insyaallah. Tuh itu mendingan kayak daripada umpamanya ngeliat TV. Kadang-kadang kan kalau mau maghrib juga iklan lagi ya, nyawatin. Wah ini udah nih, wahnya mah iklan. Apalagi tadi ngabuburit mah ya udah mendingan zikir aja. Itu waktu mau buka itu ijabah doa. Waktu puasa juga ijabah, tapi itu paling ijabah adalah waktu mau buka itu luar biasa. Makanya manfaatkan. Itu ya yang pertama tuh kesunahan puasa. Keduanya watakhirus sahuri, dan kedua mengakhirkan makan sahur. Ya sebenarnya mah sahurnya juga sunnah. Nah jadi sahur itu kan mulai waktunya jam 12 lewat ya, udah dianggap sahur tuh. Walaupun sedikit ya insyaallah makanan jadi berkah. Bahkan malaikat itu memohonkan ampun ya. Ya beristighfar untuk orang yang sahur tuh. Jadi sunnah, jangan gara-gara istilahnya enggak sahur enggak puasa. Kan ada orang kenapa puasa ke sahur ya, enggak masalah, itu mah sunnah ya. Nah jadi itu bagus. Tapi nih di sini lebih sunnah lagi adalah diakhirkan sahur itu ya. Walaupun tadi jam 12 lewat juga udah boleh, tapi itu lebih utama lagi, bagus lagi adalah diakhirkan ya. Kira-kira kalau bahasa Rasul sih, jadi dari makan sahur itu ke subuh itu ya 50 seukuran membaca 50 ayat. Berapa lama tuh? Wah kayaknya tergantung ayat kali ya. Udah lagi aja kita mah. Pokoknya yang kalau yang ngerokok mau udah bahas 30 menit kali ya. Keburu kali ngerokok ya. Ya mau ngopi lah. Kalau yang enggak ngerokok enggak ngopi makanya 15 menit itu cukup kali makan ya. Udah gitu aja. Nah ini kalau memang dia udah diakhirkan sahur. Nah ini ya, janji Rasulullah ya. La tazalu ummati bihairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Jadi umatku atau ada konteks lainnya adalah manusia. Itu selalu di dalam kebaikan selagi dia itu menyegerakan buka tadi ya dan mengakhirkan sahur. Nah apa sebabnya? Karena nih kalau sahurnya diakhirkan man ya, jadi dia jam 4 ya, bahkan mungkin tuh baru beres sahur baru puasa ya. Dibandingkan tadi yang 12 sudah jam 12 lewat udah berapa jam bedanya? Jauh kan ya? Itu kan kalau yang sahurnya jam 12 lewat tadi anggap aja bisa udah puasa ya. Tuh, tuh kelebihannya ya.
Jadi durasi puasanya nggak terlalu lama. Nah yang kedua, kalau yang sahurnya di akhir pekan mah biasanya dia nggak langsung tidur, tapi dia nungguin waktu subuh kan, sehingga nggak rawan penyakit. Coba kalau yang sahurnya jam 12, jam 1, ada nggak yang nungguin subuh? Yang ada tidur kan ya. Tahu sendiri kan kalau perut lagi kenyang gitu mah tidur lelap tuh dah. Iya, akhirnya matu subuh boro-boro di awal waktu ya. Ya berjamaah yang ada kebablasan kesiangan akhirnya mah ya. Jadi kalau diakhirkan pakai itu tadi bisa sholat di awal waktu, bisa berjamaah ya. Nah makanya tuh walaupun istilahnya apa namanya udah makan sahur nih ataupun udah matang ya. Ya sekarang mau sahur apa masak gampang ini ya. Tinggal nyolokin doang kan. Yang jelas umpamanya jam 2 bangun. Nah itu jangan langsung sahur. Udah. Iya itu mah kan udah matang tuh. Udah bacaan apa aja ya, ibadah. Tahajud ke, baca Quran ke, zikir ke ya. Ya tadarus tuh, banyak ini di Ramadan nih ada, bahkan ada kekhususan tuh. Karena bulan turunnya Quran di sini kalau bisa dihatamin. Gitu ya, kalau yang udah hatam atau berusaha untuk memahami gitu. Iya. Harus jadi target tuh ya. Nah jadi itu tuh. Nah kemudian yang ketiga, watarkul hujri. Dan ketiga meninggalkan yang buruk ya. Minal kalami daripada perkataan. Jadi yang ketiga ini kesunahan ini sebenarnya hukumnya haram nih. Tapi dari sisi puasa itu sunnah untuk ditinggalkan. Omongan-omongan yang jelek ya, seperti tadi bohong ya, gibah, namimah, sumpah palsu tuh itu hindarkan. Bahkan baiknya mah gitu ya, bangsa sesuatu yang mantap melalaikan seperti musik apa tuh ya, ya baiknya mah itu juga hindarkan ya. Nah itulah kesunahan yang berkaitan dengan puasa ya. Nah baru kemakruhan puasa. Nah di sini tentang keharaman makan udah kemarin disinggung ya, bahwa ada 5 hari yang haram hukumnya puasa tuh. Bahkan nggak sah ya. Ya Mbak, 1 hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kedua hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dan 3 hari Tasyrik ya. Itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah sekarang langsung ya kepada kemakruhannya nih. Wa yukrahu dan makruh somu yaumi saki, berpuasa pada hari ragu-ragu. Tuh jadi ini makruh hukumnya ya. Ya sama saja. Tapi makruh baiknya hindarkan. Itu puasa pada hari-hari sak atau hari-hari ragu yang memang nggak ada sebab gitu ya. Nah memang kalau hari-hari sak itu seperti kapan? Yaitu seperti tanggal 30 Sa'ban. Tanggal 30 Roah. Apa sebabnya? Di situ dianggap ragu-ragu. Karena ada kemungkinan udah masuk Ramadan, ada kemungkinan masih bulan Sa'ban gitu kan ya. Nah, itu dianggapnya disebutnya hari ragu-ragu tuh. Makruh puasa. Kalau memang itu belum ketentuan Ramadan gitu ya. Tapi kalau udah ketentuan Ramadan mah wajib. Ya termasuk juga nggak apa-apa puasa di hari itu nih ya.
Ntar nih, illa ayyuafiko tuh. Kecuali bila ia sesuai adatan kebiasaan adatan kebiasaan lahu baginya. Kecuali nih kalau memang puasa hari itu udah sesuai dengan kebiasaannya. Maksudnya gimana? Ya seperti dia itu memang biasanya satu hari puasa, satu hari enggak ya. Puasa apa tuh? Nabi Daud ya. Itu puasa paling utama tuh diakui oleh Rasulullah. Sebab dengan puasa Daud itu yang sehari puasa hari enggak, itu benar-benar ketika puasa dia merasakan bagaimana laparnya ya, sehingga dia nanti akan peka gitu hatinya. Dan insya Allah nafsu juga bisa teredam gitu ya. Karena memang yang namanya nafsu itu luar biasa. Dibakar di neraka 1000 tahun gak bergerak gitu ya. Iya. Begitu diparak nggak dikasih makan baru. Iya, jerit ya. Nggak dikasih makan mah itu nggak dibakar mah di neraka nggak ini nggak mempan. Nah, makanya kita diitin puasa supaya benar-benar bisa meredam nafsu ya. Tuh jadi itu gitu. Sehari puasa dia bisa merasakan laparnya orang kelaparan itu ya. Nah, ketika dia nggak puasa, di situ dia merasa gembira, syukur ya, senang gitu ya. Wah, luar biasa tuh. Nah, termasuk juga ya orang yang istilahnya boleh nih walaupun di hari sak ya, itu kalau memang dia biasa puasa hari Senin, Kamis ya. Nah, pas hari sak, hari Senin nggak apa-apa. Atau hari Kamis nggak apa-apa. Itu yang biasa. Apalagi yang kodoma ya, tetap wajib. Seperti tahun kemarin belum pakai kodoma tuh puasa Ramadan. Itu walaupun makruh itu mah enggak. Tetap wajib ya. Gitu. Nah, sebenarnya mah yang namanya puasa makruh itu bukan hari sak aja. Termasuk ini ya. Dari nisfu Sa'ban ke sininya nih, itu juga makruh tuh. Asal tadi dikecualikan kalau memang enggak sesuai dengan adat atau puasa qada ya. Tapi kalau udah sesuai adat kebiasaan dia puasa amat atau qada mah itu sekali lagi enggak makruh. Termasuk juga kemakruhan itu puasa hanya semata-mata di hari Jumat gitu ya, enggak diikutkan dengan hari Kamis ya gitu tuh. Itu makruh. Nah, ada lagi yang memang terkait dengan puasanya itu sendiri. Ya contoh puasa umpamanya nyicipin makanan tuh makruh tuh. Kalau ketelan batal. Termasuk ngagugut-gugut apa tuh? Ya. Itu makruh tuh. Ya masih banyak lagi dah. Ya kenapa? Itu tadi makruh. Iya. Kalau nggak ketelan, iya. Kalau ketelan mah tuh batal. Ya. Sama tuh nyusur juga, nyikat juga tuh kalau umpamanya udah subuh ya pakai odol itu juga makruh. Sama dengan tadi, istilahnya nyicipin makanan ya. Begitu. Baik. Gitu ya. Nah bahkan nyusur walaupun nggak pakai odol juga, kalau udah lewat johor mah kan nyikat nggak pakai odol itu nggak beda nyusur ya. Kalau udah lewat johor mah makruh lagi tuh. Walaupun nyusur itu kan bagus tuh, sehat, gede pahalanya kan ya. Sampai orang sholat itu lebih sekali dengan susur itu lebih baik. 2 rakaat sholat pakai susur lebih baik daripada 72 rakaat kan gitu ya. Tapi kalau udah lewat johor mah itu makruh. Iya, kan bau katanya mulutnya. Kan tahu sendiri kan orang puasa kalau dari sana ya, karena memang udah lama nggak masuk makanan, nggak ngomong, otomatis bau. Ya, justru tuh baunya mulutnya orang yang puasa
itu di sisi Allah mah lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Tapi jangan, itu di sorga nanti ya, bukan di dunia. Ini mah ada hadis begitu, bukan nggak percaya. Jadi dia itu asal ketemu temannya, ha gitu ya. Atu zolim itu mah. Itu mah maksudnya di akhirat nanti ya. Ya, dan nanti bisa disurvei ya, bisa dibuktikan tuh nanti orang-orang yang puasa mah nanti nih di akhirat itu dari mulutnya juga itu aromanya segar gitu ya, harum gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin kemakruhan puasa ya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah ya, minggu yang akan datang, minggu yang malam Kamis yang akan datang mah kita tutup sementara ya bahasa tawakuf ya, karena sekali lagi menyambut atau menghormati atau bisa juga untuk mengamalkan amalan kita, ilmu kita selama ini ya di Ramadan. Ya sebenarnya mah di Ramadan itu ngaji mungkin gede pahalanya itu. Iya, karena apa? Satu telapak kaki kita ini dicatat ibadah setahun. Begitu tuh. Tapi ya takutnya doang karena sibuk ya untuk ibadah. Ya, makanya diliburkan dulu, jangan sampai ngaji melibur, kegiatan ibadah maka kagak lagi ya. Itu sangat disayangkan. Nah, sekarang mungkin cukup ya. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.